Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Ulumul Quran bersama Ustaz Husin Alatas dan Ustaz Otong Surahman. Baik, di sini juga ada Neza, ada Esar yang megang kamera, yang men-shoot acara ini. Kita dalam acara Ulumul Quran ini akan mengambil tema menyikapi pembunuhan di gereja di Nice, Prancis, atau pandangan Al-Quran terhadap kasus pembunuhan jamaah di Nice, Prancis sebagai respon atas penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Ustaz Husin sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustaz Husin, Ustaz Otong. Ya, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai acara Ulumul Quran dengan tema pandangan Al-Quran terhadap kasus pembunuhan jamaah gereja di Nice, Prancis sebagai respon atas penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan diantar oleh Ustaz Otong Surahman. Pada Ustaz Otong, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Husin Alatas, Ustaz Muhammad Krisna Meja, para pendengar dan pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini yang agak sedikit mendung ya. Tadi turun hujan juga ya. Kita dapat berjumpa kembali pada rangkaian kajian Ulumul Quran, di mana pagi hari ini akan membahas tentang permasalahan yang sedang hangat ya, yaitu pembunuhan di gereja akibat reaksi dari penghinaan karikatur Rasulullah SAW. Bagaimana pandangan Al-Quran ini ya. Juga kita ketahui bahwa Al-Quran memberikan informasi yang berlaku, misalkan yang diwajibkan kepada Bani Israel sendiri ya, untuk menjaga, menghormati jiwa ya. Diberikan informasi dalam surah Al-Maidah ayat 32 yang intinya barang siapa yang membunuh ya satu jiwa manusia ya, maka seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menjaga ya atau menghidupkan manusia itu juga dianggap menghidupkan manusia seluruhnya. Nah, dengan kasus seperti kemarin itu seperti apa, dan tentunya mungkin banyak sekali ya Bib ya kasus-kasus yang lain. Terutama nanti bagaimana mungkin ada sedikit perbandingan Bib. Itu kan kasus ya yang di Perancis itu hanya segelintir ya. Walaupun sedikit tapi itu bermasalah juga itu. Tapi nanti bagaimana dikaitkan juga dengan pembunuhan karakter nih yang ada di Indonesia ini. Apakah itu lebih hebat lagi ya, lebih bermasalah lagi ya, dengan korupsi lah, dengan segala macam itu kan
menurut hemat saya itu pembunuhan karakter juga ya, ketika tidak ada kejujuran segala macam. Nah, mungkin perlu disampaikan ya kepada masyarakat ya, termasuk sebab utamanya apa ya, selain mungkin ada rasa emosi segala macam ya, supaya lebih lagi untuk memelihara diri kita masing-masing, bahkan masyarakat internasional gitu ya. Bagaimana supaya bisa menyadarkan bahwa saling menghormati itu sangat penting ya, termasuk Rasulullah apalagi ya. Baginda Rasulullah manusia yang paling utama, yang paling mulia itu. Kenapa gitu orang itu sampai membuat karikatur seperti itu, sebuah penghinaan? Apakah tidak berpikir panjang gitu ya? Termasuk reaksi-reaksi umat Islam. Dan itu mungkin saya juga melihat itu kan dicontohkan oleh seorang pemimpin, contoh yang buruk gitu ya. Itu kan buruk sekali. Harusnya pemimpin itu siapapun ya, muslim non-muslim harus memang memberikan tauladan sebenarnya kan itu ya. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Al-Quran, termasuk pandangan ini secara umum ya, bagaimana sebaiknya atau seharusnya ya dalam menyikapi setiap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tadi pembunuhan, ya penghinaan. Mungkin ini udah berapa kali ya, bukan hanya satu kali, itu udah ulangan yang membuat karikatur Rasulullah SAW itu. Mungkin ini sebagai pengantar barangkali penting untuk disimak ya penjelasan dari guru kita ya Al-Habib Husain Alatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Otom, Ustaz Asman, Ustaz Muhammad Krisna, Neza, begitu pula Kaisar, semua rekan di studio, dan semua ikhwan yang bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyeru dan mengajak untuk bersatu dalam Islam, berpegang kepada tali Allah. Dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, berdakwah mengajak manusia kembali kepada Allah dengan penuh hikmah, menyampaikan nasihat yang baik, menghadapi sikap-sikap dari orang-orang yang awam dan bodoh dengan cara yang bijak sebagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada pagi hari ini berupaya untuk menanggapi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang warga muslim berasal dari Tunisia terhadap jamaah gereja yang sedang menjalankan ibadah mereka di kota Nice, Prancis. Sebagai respon atas penghinaan seorang pembuat karikatur yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Presiden Prancis Emmanuel Macron ya, ketika diminta untuk bersikap secara tegas terhadap pembuat karikatur tersebut, dia mengatakan kami mendukung kebebasan untuk mengekspresikan pendapat. Kejadian ini merupakan kejadian yang betul-betul amat menyedihkan, di mana hukuman dijatuhkan bukan kepada pelakunya,
tapi dijatuhkan kepada jamaah yang sedang melakukan ibadah dalam gereja. Ini sudah merupakan satu kesalahan. Kemudian kita bertanya bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Apakah boleh kita melakukan pembunuhan terhadap orang tersebut? Apakah dibenarkan dalam agama? Dengan sendirinya, setiap hukum harus kembali kepada apa? Kepada nas. Kalau ini berbicara mengenai agama Allah, maka harus kembali kepada nas-nas ya, yang Allah turunkan dalam kitabnya. Begitu pula kembali kepada praktek pengamalan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW ketika berada di kota Mekah, beliau bukan hanya menghadapi penghinaan, cacian dan makian, bahkan secara fisik juga beliau disakiti, begitu pula para sahabat. Pada saat itu umat Islam masih dalam keadaan lemah. Kira-kira apa yang dilakukan Rasul dan para sahabatnya menghadapi hal ini? Apakah Rasul memerintahkan sahabatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang melakukan? Ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah, berhadapan dengan orang Yahudi, berhadapan dengan kaum muslimin dari kalangan Ansar yang beriman, dan di tengah-tengah mereka terdapat orang-orang munafik yang di depan menampakkan keimanan, di belakang menyembunyikan kekafiran. Begitu pula orang-orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa. Kita saksikan bahwasannya orang-orang munafik tidak segan-segan melontarkan hal-hal yang tidak patut mengenai Rasul. Begitu pula yang dilakukan orang-orang Yahudi. Kita jumpai, ternyata orang-orang yang dulu atau sebahagian orang-orang yang dulu memaki Rasulullah, menghina Rasulullah, ternyata menjadi apa? Menjadi orang-orang ya, yang memeluk agama Islam, bahkan bersetia untuk membela Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Rasulullah membinasakan mereka, niscaya kita tidak akan menjumpai orang-orang seperti ini. Bahkan ada seorang berupaya membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Dia menyelinap ketika Nabi sedang dalam keadaan tidur, menghunuskan pedangnya sambil berkata, siapa yang akan melindungi kamu dari saya? Man yamna'uka minni ya Muhammad. Nabi mengatakan, Allah. Pedangnya terjatuh. Lalu Nabi mengambil, seraya berkata, wa man yamna'uka minni ayyuhar rajul. Sekarang siapa yang akan melindungi kamu? Dia mengatakan tidak ada. Tidak ada seorang pun yang melindungi saya. Kamu saudara yang mulia, putra juga dari saudara kami yang mulia. Nabi mengatakan, mau tidak kamu bersyahadat an la ilaha illallah wa anni rasulullah? Dia menolak. Karena kalau dia masuk Islam pada saat itu, apa kata orang-orang Arab dia masuk Islam di bawah todongan pedang? Tapi dia berjanji, menjanjikan Rasulullah untuk tidak akan membela orang-orang yang memerangi Rasul, dan tidak akan menjadi orang yang memusuhi Rasul, dan tidak akan membela orang-orang yang memusuhi Rasul. Rasulullah SAW berikan maaf, hadiahkan dia onta dan kambing, dibawa pulang ke rumahnya. Ketika dia kembali ke tengah-tengah kaumnya, ditanya, dari mana kamu datang? Apa kamu berhasil membunuh Muhammad? Dia mengatakan, saya datang dari orang yang paling mulia. Saya datang untuk membunuh dirinya. Dia maafkan saya, dia berikan saya hadiah yang melimpah. Akhirnya kaumnya rindu untuk masuk ke dalam Islam. Ingin menjumpai Rasulullah, sosok orang yang dijahati tapi menghadapi mereka dengan cara yang baik. Ini betul-betul amat mengesankan daripada Rasulullah membunuh itu orang. Atas upaya untuk membunuh Rasulullah. Tapi justru Rasulullah memberikan maaf, memberikan hadiah, membuat orang berbondong-bondong masuk Islam karena sikap kelapangan dada dan rahmat Nabi kita Muhammad SAW. Hingga Allah menggambarkan fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat dari Allah, rahmat yang Allah curahkan ke dalam hatimu, kau bersikap lemah lembut kepada mereka.
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu bersikap apa? Keras, berhati juga apa? Kaku dan kasar, niscaya mereka akan bubar meninggalkan kamu. Justru kelembutan Nabi, keramahannya, akhlaknya yang mulia, yang menjadi pesona yang tak tertahankan bagi orang yang tadinya memusuhi Rasul, berbalik apa? Mencintai Rasul, bahkan mengutamakan Rasul dari diri mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadinya orang yang menentang Rasul. Tapi begitu ya, dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengenali pribadi Rasul, langsung hatinya apa? Hatinya terpicu. Bahkan paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib juga apa? Juga hatinya terpicut melihat akhlak kemenakannya dan juga mendengarkan dakwah-dakwah yang disampaikan. Nabi tidak pernah menyampaikan dakwahnya dengan cara yang kasar, dengan cara memaki, dengan cara meledek, sama sekali tidak pernah. Malah dia dihadapi ledekan, cacian, ya, yang dilakukan oleh apa? Oleh orang-orang yang menentangnya dengan cara yang amat mulia. Dan apa yang dilakukan Nabi ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh para nabi, para rasul sebelumnya. Jadi Al-Quran di samping menurunkan kitabnya, berisikan petunjuk dan pedoman, juga berisikan pedoman dakwah dalam Islam sebagaimana yang diajarkan Allah. Uslub ad-dakwah. Uslub ad-dakwah ini uslub yang betul-betul amat indah, diantaranya menggunakan hiwar, dialog. Pada saat berdialog, ya, lawan dialog para nabi, para rasul meledek, mencemohkan, merendahkan dirinya, dihadapi dengan kelapangan dada. Saya bacakan sebagai contoh ya, agar kita bisa merujuk kepada Al-Quran secara langsung, bukan lagi dari kata saya atau kata orang lain, supaya kita betul-betul memahami bagaimana uslub dakwah yang diajarkan oleh Al-Quran kepada para nabinya, termasuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada ayat 59 surat Al-A'raf, Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Sungguh kami telah mengutus Nuh ke tengah-tengah kaumnya. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki ilah Tuhan selain daripadanya. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Saya khawatir kalian ini akan terkena azab di hari yang amat dahsyat. Penuh rasa khawatir bagikan seorang ayah terhadap anaknya. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Para pemuka elit kaumnya berkata, kami melihat dan menjumpai engkau berada dalam kesesatan yang nyata. Ini penghinaan bukan? Penghinaan. Di depannya langsung. Apa jawaban Nuh? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Wahai kaumku, sama sekali tidak terdapat kesesatan pada diriku, tapi saya utusan dari Tuhan semesta alam. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan pada kalian risalah Tuhanku, juga memberikan nasihat yang tulus kepada kalian, dan aku tahu tentang Allah apa yang kalian tidak tahu. Dia tidak menanggapi cacian, juga ucapan mereka yang begitu merendahkan dirinya, tapi dia sampaikan misinya, karena beliau seorang rasul yang menyampaikan risalah Allah. Tidak terpancing emosinya hingga menanggapi dengan cara yang sama, tapi dia terus menyampaikan risalah Allah. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum. Apa kalian tidak merasa heran? Apa kalian merasa heran dengan kedatangan pelajaran peringatan dari Tuhan kalian melalui salah seorang dari kalian? Liyundhirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun, untuk memberikan peringatan kepada kalian
agar kalian bertakwa, agar kalian menerima rahmat dari Allah. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Ternyata mereka menghadapi Nuh yang begitu sabar, begitu lapang dada, begitu legowo, kata-katanya yang begitu menarik, mereka dustakan. Kami selamatkan dirinya bersama orang yang mengikutinya, sedangkan mereka yang durhaka yang mengingkarinya, kami tenggelamkan mereka. Sungguh mereka adalah kaum yang buta. Artinya Allah yang turun tangan menghukum mereka. Sedangkan Nuh tetap sebagai seorang Rasul menyampaikan risalah Allah agar hujjah Allah sampai kepada mereka. Kita lanjutkan. Wa ila adin akhahum huda. Begitu pula kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud yang berasal dari mereka. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain daripadanya. Afala tattaqun. Apa kalian tidak bertakwa? Apa kalian tidak khawatir kalian menyembah selain Allah? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kalian yang sebenarnya. Kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Mereka mengatakan, wahai Hud, kami melihat engkau ini seorang yang ada gangguan. Fi safahah, ada gangguan pada apa? Pada akalmu. Dan kami melihat, menduga engkau adalah seorang pendusta. Antum bayangkan coba. Ini penghinaan bukan? Apa jawaban beliau? Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, sedikit pun tidak terdapat safaha, kekurangan akal atau kegilaan pada saya. Tapi saya utusan dari sisi Allah Tuhan semesta alam. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan risalah Tuhanku kepada kalian dan saya seorang pemberi nasihat yang tulus. Awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum. Apa kalian merasa heran dengan datangnya peringatan dari salah seorang dari kalian yang diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kalian? Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Ingat bagaimana Allah menjadikan kalian sebagai penerus dari kaum Nuh. Allah juga memberikan keutamaan kepada kalian dengan fisik kalian yang begitu kuat, bahkan diberikan kekayaan yang melimpah ruah bagi mereka. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian termasuk dari orang yang beruntung. Ini dua contoh. Bagaimana sikap dari apa? Sikap dari orang-orang kafir menggunakan cara yang merendahkan, menghina. Sikap para nabi yang menyampaikan risalah Allah dengan begitu lapang dada menyampaikan dakwahnya dengan penuh ketulusan. Adapun berkaitan dengan hukuman mereka, kalau mereka ingkar, ada Allah yang akan menghukum mereka. Yang penting, sampaikan dulu amanat Allah. Lalu terhadap Musa dan Harun, ketika diperintahkan untuk pergi ke hadapan Fir'aun, Allah mengatakan, idhaba, pergilah kalian berdua. Kemudian, wa qula lahu qawlan layyina, la'allahu yadzakkaru aw yakhsha. Semoga dia apa? Mengambil pelajaran dan takut pada Allah. Allah tahu bahwa Fir'aun ini tidak akan beriman. Tapi tetap Musa dan Harun diperintahkan berkata lemah lembut di hadapannya. Kalau Fir'aun menggunakan ejekan, ledekan, bahkan ancaman untuk menyalib orang-orang yang beriman dan meletakkan di atas pohon, Nabi Musa dan Harun tetap menyampaikan dakwahnya dengan lemah lembut. Kemudian dengarkan Nabi kita Muhammad SAW dalam Fussilat. Bagaimana Allah mengajarkan beliau. Idfa' billati hiya ahsan. Hadapi
sikap mereka yang arogan, yang tidak baik, billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Hingga akhirnya orang yang tadinya begitu membenci dirimu, dengan sikap kamu yang betul-betul elegan, berakhlak mulia, menyampaikan logika yang jelas, berubah menjadi orang yang mencintai kamu dan membela kamu. Jadi tidak sama sikap lemah lembut dalam berdakwah dengan sikap kasar dan arogan. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang warga Prancis membuat karikatur menghina Nabi kita Muhammad SAW, ini sebetulnya perbuatan yang menjatuhkan dirinya. Karena orang yang melakukan perbuatan seperti ini hina. Nah, kalau kita tanggapi dengan cara yang serupa, kita lupa bahwa kita ini orang yang beriman sedang menjadi khalifah Allah dan menjalankan amanat yang amat berat dalam hidup ini. Hati sakit ketika Nabi dihina. Hati marah ketika Nabi dilecehkan dan digambarkan dalam gambaran yang tidak layak. Ketika sebahagian negara-negara Islam atau dunia Islam memprotes tindakan orang tersebut, sebagian negara memanggil duta besar Prancis. Ternyata Emmanuel Macron, Presiden Prancis, ya, mengatakan bahwa ini merupakan kebebasan dalam mengekspresikan pendapat. Kalau Macron melakukan tindakan, memberikan peringatan pada orang tersebut, melarang dia untuk melakukan hal-hal ya yang melecehkan Rasulullah SAW, niscaya kaum muslimin tidak akan sama sekali terdorong untuk melakukan pembalasan. Oleh karena itu, pembunuhan di sekolah, pembunuhan di gereja tidak lepas dari tanggung jawab Macron. Karena apa? Karena sikap dia seolah memberikan dukungan, walaupun dia mengatakan saya tidak menghina Nabi, cuma saya mendukung kebebasan dan hak untuk mengekspresikan pendapat. Ini sebetulnya merupakan kebohongan Macron yang paling besar. Pada tahun 2018 setelah dia menjadi presiden, salah satu tabloid di Prancis yang bernama Le Monde menggambarkan dia sama dengan Adolf Hitler. Jadi menyamakan Macron sama dengan Adolf Hitler. Dia marah ya, dengan keras terhadap orang tersebut dan juga terhadap tabloid yang memberikan peringatan dan ancaman sampai akhirnya pihak tabloid meminta maaf kepada Macron. Kenapa di dalam hal ini dia tidak mengatakan bahwa ini kebebasan mengekspresikan pendapat? Kalau seandainya setiap orang dapat mengekspresikan pendapat dengan cara seperti ini, menyakiti ya, orang lain, merendahkan orang lain, bagaimana dunia akan damai? Oleh karena itu, Islam melarang kita kaum muslimin untuk mencaci maki, meledek para pemeluk agama yang lain atau memaki Tuhan mereka. Dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul An'am ya. Allah berfirman wala tasubbu, ayatnya ayat 108 suratul An'am. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencaci maki mereka-mereka yang menyembah selain Allah atau memaki caci sembahan mereka. Jadi jangan mencaci maki mereka yang menyembah selain Allah atau mencaci maki sembahan mereka. Akhirnya sebagai akibat dari perbuatan kalian mereka mencaci maki Allah tanpa dasar ilmu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Begitulah ya. Setiap umat ya, kami hiasi amal mereka di mata mereka. Orang-orang yang biasa berbuat maksiat di mata mereka kemaksiatan indah. Ini merupakan hiasan syekh. Orang yang terbiasa dalam kekafiran, keingkaran, malah memandang kebenaran sebagai satu hal yang aneh. Jadi setiap umat itu selalu merasa apa yang dilakukan, ya, apa yang mereka jalankan itu merupakan hal yang terbaik. Oleh karena itu para nabi ketika menyampaikan kebenaran walaupun sejalan dengan fitrah di alam raya dan akal sehat,
Banyak orang menolak bukan karena tidak jelas, tapi karena tidak sejalan dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Jadi Allah melarang kita kaum muslimin mencaci ya, orang-orang yang meluk agama Nasraninya, agama Yahudinya, agama Budanya. Dilarang kita melakukan. Dan ini tidak akan mengubah mereka-mereka yang tersesat masuk dalam petunjuk Allah. Tidak akan mengubah yang buruk menjadi baik, malah akan memperburuk keadaan. Malah akan membuat orang semakin jauh dari kebenaran. Tapi yang Allah perintahkan, idfa' billati hiya ahsan. Hadapi mereka dengan cara yang lebih baik. Bagaimana Nabi dicaci, dimaki, dilecehkan, tapi dia penuh kesabaran menghadapi semua itu. Jadi menghadapi pembuat karikatur tersebut, ya, kita bisa lakukan sikap protes terhadap pemerintah Prancis. Kalau pemerintah mengabaikan, tidak memperdulikan hal ini, kita bisa melakukan pemboikotan. Karena ini sudah merupakan apa? Hal yang dibenarkan oleh negara mereka. Kita melakukan pemboikotan terhadap produk-produk mereka semua. Dan begitu banyak. Kalau sampai umat Islam di Indonesia melakukan pemboikotan, apalagi di dunia, Prancis betul-betul akan mengalami kehancuran ekonomi yang amat parah. Dari mulai produksi susunya, produksi visionnya, sampai Estee Laudernya, minyak wanginya. Berapa banyak, Yves Saint Laurent, Chanel, itu merupakan hal-hal yang apa? Yang digandrungi oleh sebagian besar umat Islam. Kalau Prancis tidak melakukan tindakan, umat Islam bisa melakukan hal seperti ini. Dan memang seharusnya umat Islam mengurangi konsumsi barang-barang asing yang memperkaya pihak asing, merugikan bangsanya sendiri. Kalau bisa menggunakan parfum, pakaian model-model yang diproduksi oleh saudara kita yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, bukan mengikuti gaya hidup mereka. Nah, kalau umat Islam tidak marah terhadap perbuatan tersebut, berarti tidak punya kecemburuan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Lalu sebahagian orang, ya, saya dengar ketika menyaksikan peristiwa ini, malah datang ke kedutaan Prancis, berbicara dengan orang Prancis dengan cara yang baik. Dia mengatakan, kita ingin menunjukkan akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah SAW yang mana yang kamu ikuti? Sedangkan kamu tidak punya kecemburuan sedikit pun terhadap kehormatan Rasul. Seharusnya kamu tunjukkan protes. Kita diperintahkan bergaul baik dengan cara baik dan mulia, tapi tidak dibenarkan sama sekali kita mendengarkan pelecehan terhadap Rasulullah kalau kita berdiam. Tapi tidak sama sekali mengharuskan untuk membunuh orang seperti ini. Ini orang lebih hina. Kalau dia orang yang tahu kebenaran, kemudian dia melakukan perbuatan seperti ini, orang yang hina, orang yang melecehkan akal dan kebenaran sendiri. Kalau dia orang bodoh, berikan nasihat yang baik, mudah-mudahan dia sadar. Tapi untuk membunuh dirinya, sebetulnya ini tidak sama sekali dibenarkan dalam agama. Dan kalau kita ingin menghukum, jangan kita menghukum orang lain yang tidak berdosa terhadap kesalahan yang dilakukan orang tersebut. Umat Islam melakukan pembalasan bahwa membunuh warga-warga Prancis yang berada dalam rumah ibadah mereka. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Jangankan dalam saat biasa, pada suasana perang saja, Rasulullah melarang kita untuk mengganggu orang yang sedang beribadah di rumah-rumah ibadah mereka. Kecuali kalau rumah ibadah tersebut dijadikan base camp oleh orang-orang yang melakukan serangan. Kalau gereja digunakan sebagai base camp untuk melakukan serangan terhadap umat Islam, ya, untuk melakukan provokasi, lain masalahnya. Tapi selagi mereka beribadah dengan damai di rumah-rumah ibadah, dilarang kita mengganggu. Bahkan tujuan perang salah satunya dalam Islam adalah untuk melindungi rumah ibadah. Tujuan peperangan. Allah mengizinkan perang kepada kaum muslimin bukan untuk memaksa orang masuk ke dalam Islam. Bukan untuk menimbulkan ketakutan. Justru untuk melindungi rumah-rumah ibadah dan orang yang beribadah di dalamnya. Dan bukan hanya melindungi masjid dan kaum muslimin. Coba kita lihat pada ayat 39 dari suratul Hajj. 39? Suratul Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini menjelaskan ayat ya yang mengizinkan orang yang beriman untuk berperang.
bukan diizinkan berperang ya, untuk melakukan pemaksaan, penindasan ya, terhadap orang-orang yang berbeda agama, tapi diizinkan berperang dalam rangka justru apa? Untuk melindungi diri mereka, ya, juga melindungi orang-orang yang beribadah di tempat-tempat ibadah mereka. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi mereka-mereka yang diperangi secara aniaya. Mereka diperangi secara aniaya, diizinkan untuk berperang. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah dalam membela mereka sungguh maha kuasa. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Allah mengizinkan perang untuk membela mereka-mereka yang teraniaya, yang dikeluarkan dan diusir dari rumah-rumah mereka tanpa dasar kebenaran. Illa an yaqulu rabbuna Allah. Kesalahan mereka di mata orang-orang kafir karena mengatakan Tuhan kami Allah. Tidak mau menyembah apa yang mereka sembah. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menolak keganasan sebahagian kaum ya, dengan sebahagian yang lain, artinya mengirimkan orang-orang yang membela orang-orang yang tertindas. Kalau bukan karena Allah mengerahkan ya, orang-orang yang berjuang dalam kebenaran untuk menghadapi orang-orang yang zalim, lahuddimat sawami'u, niscaya biara-biara tempat orang bersuci, beribadah akan dihancurkan. Lahuddimat sawami, wabiya dan gereja-gereja. Wassalawat dan rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi. Wa masajid dan masjid-masjid, rumah ibadah kaum muslimin yang banyak disebutkan nama Allah di dalamnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa. Antum lihat, Allah mengizinkan kepada kaum muslimin yang teraniaya, yang diperangi tanpa dosa, hanya karena mengatakan Tuhan kami Allah, yang diusir dari rumah-rumah mereka. Mereka diizinkan berperang. Kemudian Allah jelaskan bahwa salah satu tujuan perang dalam Islam untuk melindungi rumah-rumah ibadah dan orang yang beribadah di dalamnya. Ini bukan dalam suasana damai, perang ya. Nah, kalau dalam suasana perang rumah ibadah dilindungi, orang-orang yang beribadah walaupun berbeda agama dengan kita dilindungi, lalu dalam suasana damai alasan apa yang membolehkan kita membunuh seorang yang sedang menjalankan ibadah di gereja? Kalau kita membolehkan untuk diri kita, berarti kita juga buka jalan buat mereka untuk membunuh orang-orang Islam di masjid-masjid. Kalau seandainya kita bolehkan hal ini terjadi pada warga Prancis di Nice yang beribadah dalam rumah-rumah ibadah mereka, berarti apa yang terjadi di Selandia Baru, di New Zelanda, ya, terhadap warga Islam yang sedang melakukan sholat Jumat, itu juga merupakan hal yang dibenarkan. Kita nggak boleh menggunakan standar ganda. Dan cara ini bukan cara berdakwah yang benar. Kalau kita ingin berperang, kita dibolehkan memerangi orang yang memerangi kita. Orang-orang yang membantu orang-orang yang memerangi kita. Orang-orang yang melakukan teror dan kejahatan, itu dibenarkan. Tapi memerangi orang yang sedang menjalankan ibadah di rumah ibadah mereka, walaupun berbeda dengan keyakinan kita, kita dibolehkan berdialog bersama mereka, mengajak dia untuk mengenali kebenaran. Tapi membunuhnya, itu termasuk hal yang diharamkan Allah. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Dan jangan kalian binasakan jiwa yang diharamkan Allah kecuali atas dasar kebenaran. Nah, saya mau tanya, membunuh warga Prancis yang sedang beribadah di gereja, atau warga katakan warga Indonesia yang beribadah di rumah ibadah mereka, baik di gereja atau katakan di kuil-kuil mereka, alasannya apa? Kecuali kalau gereja atau kuil dijadikan sebagai base camp untuk penyerangan terhadap umat Islam. Kalau hal ini jangankan gereja atau kuil, masjid pun dirobohkan. Sebagai contoh dalam surat At-Taubah ayat 107. Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran
wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan mereka yang mendirikan masjid dirar dengan tujuan untuk menimbulkan apa? Mara bahaya. Dan juga dibangun atas dasar kekafiran bukan keimanan. Dan tujuannya memecah belah di antara orang yang beriman. Dan juga dijadikan sebagai tempat-tempat ya untuk mata-mata bagi mereka-mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka pasti akan bersumpah tujuan kami baik. Tapi kenyataannya mereka gunakan untuk menimbulkan kerusakan dan sebagai pusat mata-mata. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. La taqum fihi abada. Jangan kamu berdiri dalam masjid tersebut selama-lamanya. Untuk melihat. Kenapa? Karena warga Madinah yang mendirikan masjid ini bertujuan untuk menjadikan pusat memata-matai kaum muslimin untuk mereka laporkan kepada apa? Pasukan-pasukan musuh. Kemudian dijadikan sebagai alat untuk memecah belah dan menimbulkan fitnah di antara orang yang beriman. Maka akhirnya Allah perintahkan untuk merobohkan masjid tersebut yang dikenal kemudian hari dengan nama Masjid Dirar. Padahal masjid ini mengatasnamakan Islam kan? Tapi dirobohkan karena menimbulkan fitnah dan mara bahaya. Begitu juga kalau gereja dijadikan sebagai base camp untuk memerangi umat Islam, melakukan tindakan kejahatan, bukan gerejanya, bukan jamaah gerejanya, tapi yang diperangi siapa? Adalah mereka-mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Oleh karena itu gereja-gereja yang lain yang menjalankan ibadah secara damai, baik, tidak menimbulkan sama sekali apa? Perbuatan-perbuatan yang merusak, kita harus jaga, lindungi mereka sebagaimana kita ingin warga dan jamaah kita juga apa? Dilindungi dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Peperangan bukan liar, brutal menghancurkan infrastruktur, menghancurkan orang yang tidak berdosa, anak-anak, wanita, orang tua yang tidak ikut berperang. Tidak, peperangan hanya ditujukan pada mereka yang mengangkat senjata, yang menimbulkan ancaman dan merusak keamanan. Cuma kita melihat peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh warga muslim dari Tunis terhadap jamaah gereja, ini sebagai efek dari apa? Pengabaian yang dilakukan Macron, seolah-olah dia mendukung pembuat karikatur tersebut. Akhirnya apa? Dia menjadi penyebab terjadinya bencana buat rakyat Prancis. Saya khawatir ini bukan hanya sebatas ini, bukan hanya di Prancis, tapi di tempat-tempat lain akan terjadi kejadian yang sama yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, orang-orang yang dikuasai oleh kefanatikan, mungkin juga keluguan, cinta ingin membela Rasulullah, tapi dengan cara yang salah. Nah, orang-orang awam seperti kan banyak sekali. Baik di Prancis, di negara-negara yang lain, begitu banyak rakyat awam yang mudah mendapatkan apa? Doktrin, bisa melakukan tindakan seperti ini. Akhirnya orang-orang tertentu mengatakan kalau kamu ingin masuk surga, diampuni dosa kamu, ini kesempatan. Lakukan pembunuhan, kalau kamu mati syahid. Ini banyak orang-orang seperti ini. Seperti kasus pembunuhan ya, yang terjadi di mana? Di masjid di Cirebon, ya, yang berada di wilayah kepolisian Cirebon. Beberapa orang melakukan bom bunuh diri. Sewaktu diperiksa ternyata mereka orang-orang yang punya perilaku yang menyimpang. Punya perilaku tenggelam dalam hawa nafsu dan mereka ingin taubat, meninggalkan perbuatan mereka, tidak berdaya di hadapan hawa nafsu mereka. Datang beberapa orang memberikan doktrin kepada mereka, mengatakan kalau kalian melakukan hal ini, dosa kalian akan diampuni. Jadi kesian masyarakat awam yang lugu, yang punya kecintaan, yang ingin kembali kepada kebenaran, mendapatkan doktrin yang salah, melakukan pembunuhan terhadap jamaah gereja, terhadap orang yang tidak berdosa, atau di kendaraan-kendaraan umum. Semua ini ya, jelas merupakan salah, haram dalam agama, tapi jangan kita lupakan sebabnya. Pencetusnya siapa? Oleh karena itu saya melihat perbuatan Macron yang berkelit ke sana kemari. Dia mengatakan saya tidak menghina Nabi, tapi saya membela hak untuk mengekspresikan pendapat. Ternyata apa? Diingkari oleh perbuatannya sendiri. Ketika tabloid Le Monde menyamakan dia dengan Hitler, dia marah dan berang. Jadi kita lihat memang Macron punya hati yang tidak baik.
Apa yang ditampilkan di wajah dan diucapkan di lidahnya berbeda dengan apa yang di hati. Punya kebencian terhadap Islam. Akhirnya kesian. Macron yang berbuat kesalahan, rakyat Prancis yang tidak berdosa di gereja-gereja, menjadi korban. Oleh karena itu rakyat Prancis wajib menuntut Macron atas perbuatannya. Nah kalau di negeri kita juga ada ulama Islam atau pemimpin Islam menghina, melecehkan pemeluk agama Nasrani, juga menjadi hak umat Nasrani untuk melakukan protes. Tapi kalau dialog antar agama dengan cara yang baik, itu dianjurkan. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Jangan kalian berdialog dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Tapi sayang, sungguh sayang, sebagian umat Islam kembali kepada riwayat-riwayat hadis yang dipertanyakan, bukan kembali kepada Al-Quran. Akhirnya dengan gampang sebagian orang Islam menumpahkan darah saudaranya. Seperti dalam sebagian fatwa yang dijumpai pada fatwa Ibnu Taimiyah katanya. Saya nggak tahu apakah ini benar, tapi dalam buku fatwa Ibnu Taimiyah disebutkan bahwa kalau seorang membaca niat dengan keras al-jahru bil basmalah, membaca dengan keras, disuruh bertobat. Kalau disuruh bertobat tidak mau juga, dibunuh. Ini kan luar biasa. Dari mana dasarnya membunuh orang seperti ini? Begitu juga sebagaimana hadis yang terdapat dalam Bukhari. Kalau seorang sholat kemudian ada orang melintas di hadapannya, tahan. Kalau dia tetap melintas, bunuh dia. Saya mau tanya, dari mana kebolehan yang membolehkan kita untuk membunuh seorang hanya karena melintasi apa? Apakah ini merupakan jalan yang hak yang dibolehkan Quran? Tidak sama sekali. Jadi dengan gampang menumpahkan darah, dengan gampang melakukan tindakan kekerasan, kalau kita sebagai seorang membawa misi, tidak boleh dikuasai hawa nafsu, keluar dari keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Jangan gara-gara kebencian kalian pada satu kaum menghalang-halangi kalian masuk ke dalam Masjidil Haram, lalu kalian melanggar batas, keluar dari kebenaran. Padahal jelas-jelasnya lu menghalangi Rasul orang yang beriman masuk ke Masjidil Haram. Tapi bagaimana Allah mengatakan, jangan disebabkan kemarahan kebencian kalian pada mereka, akhirnya mereka memalingkan kalian dari kebenaran. Kemudian Allah bilang, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bersama siapapun, mau orang Islam, orang di luar Islam, bekerja sama dalam kebajikan, ya. Dan ketakwaan itu merupakan hal yang diperintahkan Allah. Jadi kalau seandainya gereja, kemudian juga katakan umat Yahudi, mengajak bersama-sama kita memerangi kemungkaran, ya, kejahatan, seperti umpamanya katakan narkoba, juga kehidupan bebas, memerangi juga LGBT. Mereka mengajak, kita sambut. Tapi kalau mereka mengajak kerjasama dalam kemungkaran, no, walaupun dari orang Islam. Itu sikap kita orang yang beriman. Jadi, dalam kebajikan kita tidak akan tertinggal. Tapi dalam yang mungkar kita jauh. Oleh karena itu, hubungan kita dengan negara-negara yang bermacam-macam, ya, dengan multinasional, selagi mereka mengajak kita kerjasama untuk kebaikan, kebenaran, keadilan, kita akan sambut. Sebagaimana ucapan Rasul, laqad kuntu apa? Habartu fil jahiliyati ila hilfin, lau du'itu ila mithlih, la ajabtu. Dulu aku, pada masa jahiliyah masih kanak-kanak, pernah menghadiri satu fakta perjanjian. Namanya Hilful Fudul. Fakta ini dibuat untuk melindungi orang-orang yang teraniaya, yang mazlum. Jadi siapa saja yang teraniaya, para pemuka Quraisy bersepakat untuk melindungi orang yang mazlum tersebut, mengembalikan haknya. Kalau sekarang saya diundang lagi oleh mereka kepada fakta yang serupa, saya akan hadir. Tapi kalau kepada yang mungkar, jangankan orang di luar Islam. Walaupun orang Islam, walaupun ulama Islam, kalau diajak pada yang mungkar, no. Jadi sikap orang yang beriman tegas dalam masalah ini. Jangan karena kita marah, kita benci, akhirnya kita melampaui batas. Begitu juga. Mereka membuat karikatur, lakukan protes. Lakukan boikot. Kalau pemerintahnya memberikan dukungan, membiarkan, lakukan boikot. Ini pukulan yang berat. Sampai Menteri Luar Negeri Prancis, ya,
ketika terjadi ancaman di dunia Islam, merengek-rengek. Hanya seminggu aja. Bagaimana kalau dunia Islam memboikot? Berapa banyak produk-produk apa? Produk-produk Prancis yang beredar di negeri kita. Tapi kalau orang Islamnya acuh tak acuh, tidak tersinggung, tidak sama sekali sakit, tidak merasa kehormatan Rasul merupakan kehormatan yang wajib dijaga, dia berpangku tangan, berarti orang ini sama sekali tidak cinta pada Rasulullah SAW. Oleh karena itu apa yang dilakukan Abu Janda oleh Ade Armanda, kita anggap Ade Armando ini mereka-mereka yang sama sekali dalam hati nggak ada iman. Kita nggak perlu tanggapi sama sekali. Ada balasan yang Allah akan turunkan terhadap orang seperti ini, kecuali kalau mereka bertobat. Tidak perlu kita melakukan tindakan, akan datang balasan baik di dunia maupun di hari akhirat untuk orang-orang seperti Abu Janda maupun seperti Ade Armando. Kecuali kalau dia bertobat kembali kepada Allah. Dan kita tidak ingin sama sekali mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau perbuatan yang tidak tepat hanya untuk menyikapi dua manusia seperti ini. Dan banyak manusia seperti ini. Bukan hanya baru. Dulu ada Abu Lahab, paman Nabi sendiri, yang mengatakan tabban laka ya Muhammad. Ada Abu Jahal, ada Al-Walid ibn Al-Mughirah. Ada sekian banyak orang bukan hanya melecehkan, bahkan memerangi. Jadi tetap kita orang Islam harus dalam kebenaran. Sampai kita dalam ingkar juga, ingkar tidak melampaui kebenaran. Harus betul-betul berpegang kepada tali Allah. Maka Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Syuhada alillah. Dan menyampaikan kesaksian kalian semata-mata karena Allah. Walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Walaupun konsekuensinya merugikan kalian, kedua orang tua kalian, kerabat kalian, kebenaran, keadilan wajib ditegakkan. Jadi kita mendukung protes, boikot terhadap produk-produk Prancis. Tapi tidak mendukung pembunuhan yang dilakukan terhadap warga Prancis yang sedang menjalankan ibadah di gereja. Dan juga kami tidak menganjurkan orang untuk membunuh yang membuat karikatur tersebut, tapi lakukan tindakan-tindakan yang memberikan pelajaran. Bukan hanya terhadap orangnya, tapi juga terhadap pemerintah Prancis, agar rakyat Prancis mengetahui betul-betul tindakan pemimpinnya adalah sebuah kesalahan. Karena dia mengabaikan, terjadi pembunuhan. Karena dia mengabaikan, terjadi kerusakan pada ekonomi Prancis. Oleh karena itu kita, ya, di Indonesia pun, pemimpin kita tidak boleh sama sekali membiarkan dengan alasan mengekspresikan pendapat, orang bisa melakukan kerusakan. Contohnya, orang yang memperjuangkan LGBT, dia berbicara dengan bebas, bahkan dilindungi, ini nggak benar sama sekali. Mengekspresikan pendapat atau kebebasan berbuat, kalau orang datang membakar rumah kita gimana? Dia menyebarkan narkoba, kita nggak bisa biarkan. Kesalahan harus dihukum. Kalau dibiarkan, terjadi akhirnya kerusakan di atas muka bumi. Karena apa? Karena pengabaian yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menertibkan hal ini. Contohnya, kalau pemerintah tidak berlaku adil, akhirnya bakal muncul nanti pengadilan jalanan. Yang seringkali melampaui batas, keluar dari kebenaran. Akhirnya orang tidak berdosa terbunuh, tumpah darahnya. Begitu juga rumah-rumah atau orang yang berdiam di rumah mereka merasa aman juga terganggu. Akhirnya susah dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau pemerintah tidak menegakkan keadilan, akan muncul pasti pengadilan jalanan. Kalau DPR tidak menjalankan kewajiban amanat rakyat yang diberikan pada mereka, pasti rakyat akan mendirikan DPR apa? Tandingan. Kalau kepolisian juga tidak melakukan penertiban, yang kita khawatirkan nanti apa? Akhirnya banyak orang yang mengambil alih hal ini, yang melakukan hal-hal yang terkadang keluar dari kebenaran dan keaturan. Kalau kita cinta terhadap negeri kita, cinta bangsa kita, kita betul-betul harus menegakkan kebenaran, keadilan terhadap siapapun. Jangan kita pilih bulu. Jangan kita menggunakan standar ganda. Oleh karena itu kalau pemerintah menentang radikalisme, ekstremisme, ya, terorisme, pemerintah juga jangan melakukan tindakan ekstrim. Jangan melakukan tindakan-tindakan radikal. Jangan melakukan juga tindakan-tindakan apa? Tindakan-tindakan yang tidak benar, yang melampaui batas. Karena teror bisa datang dari atas lebih dahsyat dibandingkan dari bawah. Karena mereka punya kekuatan.
Kepolisian di tangan mereka, TNI di tangan mereka, hukum di tangan mereka, media di tangan mereka. Mereka bisa melakukan teror, intimidasi yang lebih dahsyat dibandingkan apa yang dilakukan rakyat. Sedangkan mereka duduk di atas kan dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu mereka harus menjalankan amanat yang diamanatkan rakyat, belum lagi amanat Allah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi kembali kepada topik pembicaraan kita dalam Islam tidak dibenarkan sama sekali membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah, termasuk mereka-mereka yang sedang menjalankan ibadah di rumah ibadah mereka, karena dalam perang yang diizinkan dibolehkan oleh Allah, sebagaimana dalam suratul Hajj ayat 39, kita lihat Allah membolehkan bagi kaum muslimin mengangkat senjata berperang, di antara sebabnya melindungi rumah-rumah ibadah. Bukan hanya rumah ibadah kaum muslimin saja, bahkan rumah ibadah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Jangan diganggu mereka. Kalau ingin mengajak mereka untuk lihat kebenaran, ajak mereka dialog. Dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan meneladani Nabi kita Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi sungguh sayang, kalau sekarang kita protes terhadap tindakan Macron, tindakan pembuat karikatur di Prancis atau di Denmark, yang menyedihkan kita ulama-ulama, kiai-kiai, banyak yang melakukan tindakan teror melalui majelis-majelis mereka, menggunakan kata-kata yang kotor, dengan mudah menyesatkan, mengkafirkan, tanpa sama sekali membuka pintu dialog. Dengan akhlak dan adab yang baik dalam berdakwah, tapi yang mereka lakukan berbeda dengan apa yang Rasulullah lakukan. Rasulullah mengajak orang masuk ke dalam surga, menjauh dari api neraka, kalau mereka asyik memasukkan orang ke dalam api neraka, mengeluarkan orang dari surga. Dan kalau kita lihat, tanpa disadari banyak ustadz-ustadz yang dengan gampang meriwayatkan hadis yang bukan dari Rasulullah, akhirnya menodai kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hadis-hadis palsu beredar, merupakan susupan ke dalam referensi-referensi yang dijadikan pegangan oleh umat Islam, sebetulnya merupakan hal-hal yang menodai kehormatan Islam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan akhlak Rasul yang luar biasa itu ketika Fathul Mekah itu juga. Betul. Itu sangat luar biasa ya. Damai. Padahal mereka dulu orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Orang yang membunuh bahkan paman Nabi. Bahkan salah seorang wanita yang diberikan maaf. Orang yang pernah mengunyah hatinya paman Nabi. Betul tidak? Ya, ya. Begitu juga kita saksikan bagaimana Wahsy yang membunuh paman Nabi, ya, dia juga dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Kalau agama dalam menyampaikan dakwahnya menggunakan kekerasan akan hilang keindahannya. Oleh karena itu cinta, lemah lembut merupakan bahagian dari rahmat yang merupakan cahaya, aroma surgawi yang semerbak juga memberikan keteduhan. Sedangkan sikap kasar merupakan hal-hal yang mendatangkan kegelapan, keresahan, dan juga kerusuhan dalam hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz Hussein. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Otong atas uraiannya tadi. Pandangan Al-Quran terhadap kasus pembunuhan jamaah gereja di Nice di Prancis atas respon penghinaan pada Nabi. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita akan jumpa lagi pada hari Selasa depan. Baik, saya Muhammad Krishna. Juga di sini ada Fahri, Anis Mualim, dan Yusuf Bangkit. Kemudian Neza dan Esar. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.